Militer Iran kembali meluncurkan sejumlah drone yang menargetkan pabrik-pabrik petrokimia milik Israel di dekat Dimona. Drone ini juga menyasar pusat komando Amerika Serikat di Kuwait. Ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terus meningkat. Hingga kini serangan demi serangan yang dilakukan negara-negara berkonflik terus diluncurkan. Petugas dari tim darurat dikerahkan ke Haifa, Israel pada Minggu waktu setempat setelah dilaporkan terjadi serangan. Kepanikan terjadi dan sejumlah rumah warga rusak terkena serangan rudal Iran. Beberapa orang pun terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Pemirsa, bangunan 7 lantai ambruk usai terkena rudal balistik Iran di Haifa, Israel. Akibat serangan ini bangunan rusak parah, 2 orang tewas dan beberapa orang terjebak di bawah reruntuhan. Sebuah bangunan tempat tinggal yang mencapai 7 lantai ini menjadi sasaran langsung dari rudal balistik Iran. 4 orang terluka, termasuk pria lansia dan bayi berusia 10 bulan. Tim penyelamat menyisir reruntuhan untuk mencari korban selamat yang terjebak. Iran belum memberikan konfirmasi atas serangan spesifik ini, namun Korps Garda Revolusi Iran atau ARGC telah meluncurkan serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap Israel. Haifa merupakan kota pelabuhan penting di utara Israel, dekat dengan Laut Mediterania dan juga dekat dengan wilayah konflik. נכנסנו למקלט והיה בום חזק מאוד, בלוק לידינו, וכל המקלט רעד. ואז יצאנו וראינו מה שקרה. Pemirsa, serangan rudal Iran menghantam bangunan di Haifa, wilayah Israel, menyebabkan 10 orang terluka. Petugas pemadam Zionis Israel berjibaku memadamkan api dari sebuah bangunan yang hancur akibat serangan udara Iran di Haifa. Akibat serangan rudal seberat 450 kg ini, 10 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Diduga masih ada 3 orang yang terjebak di dalam bangunan yang hancur. Sementara Amerika Serikat kembali menggertak Iran dan mengatakan waktu untuk mencapai kesepakatan hampir habis. Jangka waktu serangan Amerika Serikat ke Iran diperkirakan terjadi dalam sepekan ke depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Israel menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Jika menolak membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Israel akan menyerang infrastruktur energi Iran. Trump mengatakan tenggat waktu terbarunya kepada Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang semakin dekat. Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas energi Iran dan sedang menunggu persetujuan Amerika Serikat. Jangka waktu serangan tersebut diperkirakan sepekan ke depan. Trump sebelumnya juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Iran tak gentar dengan ancaman Amerika Serikat dan Israel. Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi perang serta penarikan pasukan Amerika Serikat. Iran bahkan kembali meluncurkan drone dan rudal ke Israel serta negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat.
Dua hulu ledak dari rudal klaster Iran jatuh di dekat markas militer Kiryat di Tel Aviv. Iran juga meluncurkan drone ke instalasi radar Amerika Serikat dan sebuah pabrik aluminium yang terkait dengan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, Iran juga menyerang markas militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai balasan atas serangan mematikan terhadap pusat industri Iran. Pemirsa, drone kelompok Hizbullah yang terbang di atas langit wilayah utara Palestina yang diduduki Israel memicu kepanikan warga. Di tengah gempuran Iran ke Israel, drone kelompok Hizbullah Lebanon terus melaju melintasi langit wilayah utara Palestina yang diduduki Israel. Hingga April 2026, ketegangan di perbatasan Israel Utara terus meningkat dengan rentetan serangan drone dan roket dari kelompok Hizbullah. Terbaru, Hizbullah menargetkan sejumlah permukiman di wilayah Palestina Utara yang diduduki Israel, termasuk permukiman Kiryat Shmona dengan serangan roket. Pemirsa, Israel melakukan serangan ke fasilitas kesehatan, laboratorium, obat-obatan di kota Teheran. Pusat Penelitian dan Pengembangan Farmasi Taufik Daru di Teheran hancur setelah diduga menjadi sasaran serangan Israel. Kerusakan yang terjadi cukup parah menghancurkan semua peralatan laboratorium. Menurut aturan dalam Konvensi Jenewa, fasilitas medis termasuk apotek, pabrik obat, rumah sakit, dan distribusi obat dilindungi sebagai objek sipil. Sementara fasilitas yang bisa dianggap target sah adalah jika fasilitas tersebut memang terbukti digunakan untuk produksi militer, seperti menyimpan bahan kimia untuk senjata. Sampai rekaman ini dipublikasikan, pihak berwenang Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Ribuan warga Irak turun ke jalan di lapangan Tahrir Baghdad untuk mengecam serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Aksi digelar sebagai bentuk solidaritas terhadap Iran. Ribuan warga Irak berkumpul di lapangan Tahrir Baghdad untuk mengecam serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Para demonstran ini membawa bendera Irak dan spanduk serta meneriakkan slogan-slogan anti Amerika Serikat dan Israel. Aksi demonstrasi ini diserukan oleh ulama hingga warga Baghdad yang mengajak para pendukungnya untuk berkumpul mengecam agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran di kawasan. استنكر هذا العمل المشين اللي قاعد يضربون المناطق الآمنة اللي قاعد يضربون المدارس اللي بيها أطفالنا وبيها ناسنا وبيها عربنا وبيها كل الفئات. احنا بالنسبة لنا ضد الاحتلال، ضد إسرائيل، ضد أمريكا وضد رعاون أمريكا. Warga Irak di Baghdad dan berbagai provinsi lainnya secara rutin menggelar aksi dan kegiatan solidaritas untuk mendukung Iran dalam menghadapi serangan dari Amerika Serikat dan Israel. Serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran telah memasuki minggu ke-6 yang menyebabkan banyak kekacauan di Timur Tengah.